Baik, anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Sifat beda yang bagaimana yang akan disilangkan, kita akan pelajari bersama-sama. Silakan disimak tayangan berikut ini. Yaitu persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Di sini contohnya kacang kapri yang dilakukan oleh Mendel dalam melakukan persilangannya. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan. Persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Dalam percobaan tentang prinsip perpaduan bebas atau hukum dua Mendel, Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat beda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau pada kacang kapri. Kemudian alel B besar bulat dominan terhadap alel B kecil keriput. Jadi alel nanti yang ada di dalamnya. Dan alel K besar kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. Jadi harus selalu berpasangan, nggak boleh A dengan B gitu ya. Kalau A besar dengan A kecil gitu. Bagaimana perbandingan fenotipnya dan genotipnya generasi F2, keturunan keduanya ya. Nah, tolong perhatikan diagram berikut ini. Nah, parental pertama P1. Kemarin kan di hibrid sudah anak-anak. Parental itu simbolnya P. Parentalnya tadi bulat kuning akan dikawinkan dengan keriput hijau. Nah, genotip yang ada di dalam gennya tadi bulat kuning, B besar, kuningnya K besar. Keriput hijau. Nah, ini keriput. Kalau di sini sudah B besar, maka yang keriput adalah B kecil. Hijaunya K kecil. Nggak boleh. Bu, ini nggak boleh keriput K besar, K kecil, hijaunya H kecil. Nggak boleh. Harus berpasangan sama. Ya. Nah, alelnya berarti ini B besar dengan K besar, di sini B kecil dengan K kecil. Nah, alelnya kan ada dua ini, B besar K besar, B kecil K kecil. Berarti generasi pertama, keturunan pertamanya ini adalah disilangkan B besar B kecil, K besar K kecil. Nanti B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, bagaimana keturunannya? Berarti fenotipnya apa Bu ini? Bulat kuning. Ya, karena ada B besar dan K besarnya. Berarti keturunan kedua, tadi kan kita suruh mencari keturunan kedua gitu. F1 disilangkan dengan F1. Berarti bulat kuning akan disilangkan dengan bulat kuning. Ini mohon anak-anak diperhatikan. Nanti karena ada tugasnya. Harus dipahami dulu ini. Jadi B besar B kecil K besar K kecil akan disilangkan sesamanya. B besar B kecil K besar K kecil. Nah, bagaimana hasilnya? Berarti kalau ada 4 alelnya, nanti dia akan 4 kuadrat. Ada 16 kolom, ada 16 kotak. Nah, ini alelnya. Alelnya ada 8. Ini kan B besar, K besar ini. Oke kan? B besar, K kecil ini. B kecil, K besar. Nih. B kecil, K kecil ini. Nah, ini yang sini kan juga sama. Karena sama-sama sepasang. Sekarang kita akan kawinkan. Nah, ini F2, generasi keduanya. Nih. Jadi anak-anak tuliskan tadi di sini.
B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini namanya papan Punnett. Ya, di sini sama juga. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, sekarang disilangkan seperti di matematika itu. Disilangkan di sini. B besar, K besar, B besar, K besar. Berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, yang di sini B besar, B besar, K besar, K kecil. Tinggal dimasukkan aja. Di sini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya kan? Nah, ini sini dengan sini. Berarti B besar, B kecil, ini K besar, K kecil. Dan seterusnya. Nah, anak-anak nggak boleh lupa simbolnya antara yang besar dengan yang kecil. Karena nanti akan menunjukkan yang dominan. Ya. Jadi kalau ini ada K besar ini pasti bulat kuning. Ini kolom 1, kotak 1 bulat kuning, kotak 2 bulat kuning, kotak 3 bulat kuning, kotak 4 ya bulat kuning, kotak 5 bulat kuning. Nah, coba sekarang perhatikan. Nah, ya kan? Macam genotip. Genotipnya ditulis semua. B besar, B besar, K besar, K besar. Ada di kotak nomor 1. Fenotipnya berarti bulat kuning. Oke, kotak nomor 2. B besar, B besar, K besar, K kecil. Nomor 2 dengan nomor 5 sama. Nih, ini dengan ini kan sama. Perbandingan genotipnya ada 2. Dia juga bulat kuning. Tadi kan Ibu bilang. Jadi kalau ada yang B besar dan K besar, pasti dia bulat kuning. Kotak nomor 9 ini pasti bulat kuning. Kotak nomor 13 pasti bulat kuning. Bu, kalau kotak nomor 4 pasti bulat hijau. Karena hanya ada B besar 1. Semuanya kecil. Berarti dia hijau. Ya. Kemudian kotak nomor 11, Bu. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Nah, kotak nomor 14 ini bulat hijau. Masih bulat hijau. Nah, kalau ke 16, Bu. Semua kecil, Bu. Pasti keriput hijau. Keriput hijau. Nah, inilah perbandingannya. Jadi perbandingan fenotipnya ini yang bulat kuning berapa dihitung. Ya, ada 9. 9, bulat hijau ada 3. Ya. Kemudian keriput kuning ada 3, keriput hijau 1. Jadi perbandingan fenotipnya 9, 3, 3, 1. Nanti anak-anak di rumah dicoba menggunakan papan Punnett. Ya, karena kalau menggunakan papan Punnett akan kelihatan, tapi harus diingat menuliskan huruf besar dan huruf kecilnya. Karena itu sebagai penanda fenotip, penanda yang bisa kita ucapkan. Itu ya. Oke. Nah, ini pada percobaan di hibrid didapat perbandingan genotip. Tadi kalau genotip F2-nya 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1 genotipnya. Nah, perbandingan fenotip tadi 9, 3, 3, 1. Kalau di hibrid apa? 1, 2, 1. Atau dengan 3, 1. Kalau monohibrid, kalau di hibrid 9, 3, 3, 1. Nah, berdasarkan data hasil percobaan, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lainnya pada pembentukan sigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas atau hukum dua Mendel. Yang penting anak-anak pada saat tadi pasangan alelnya harus menentukan yang sama.
Ya, berpasangan. Nggak boleh misalnya yang misalnya besar, B besar karena kecil, K kecil, nggak boleh. Jadi kalau sini sudah B besar, maka buah kecilnya adalah B kecil karena dia berpasangan, ya, sealel. Berikutnya, penerapan genetika. Keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Anak-anak sekarang sudah bisa makan apa saja. Yang manis, mangga yang besar, yang manis. Dulu yang besar asam, sekarang sudah besar dan manis. Salah satu cara pemuliaan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Persilangan tanaman, ya. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lainnya. Jadi sifat unggulnya bisa dipasangkan. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya, hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Karena semuanya bernilai ekonomis. Nah, sekarang contohnya ini, anak-anak lihat di sini ada mangga besar sekali. Tetapi belum tahu ini bagaimana rasanya. Kemudian, nah, kalau di sini ada lihat, anak-anak lihat mangga ini kecil. Tetapi kalau dilihat dari warnanya manis, ya. Nah, maka akan dilakukan persilangan ini. Mangga besar rasa masam, asam ternyata rasanya. B besar, M kecil, akan disilangkan dengan mangga buah kecil rasanya manis. Rasanya manis. Ini tadi buah besar, B besar, kecil nggak boleh K kecil, tapi harus B kecil. Rasa manisnya M besar. Ya, oke. Sekarang ya, jadi mangga ini akan kita silangkan. Bagaimana keturunan keduanya? Berarti anak-anak harus membuat tabel punet tadi. Ada 16 kotak tabel punet. Ya, silahkan dibikin dengan baik. Nih, tugasnya dikumpulkan ini. Tanaman mangga berbuah besar, rasanya asam tadi, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, rasanya manis. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2? Seperti tadi Ibu bilang, anak-anak berarti menggunakan tabel punet seperti tadi. Yang tadi ya. Kemudian ditulis berapa rasio fenotipnya, berapa rasio genotipnya. Berarti anak-anak harus bikin kotak nomor 1 apa gitu ya. Semua harus ingat hurufnya, nggak boleh lupa. Oke. Tugas ini dikumpulkan hari ini ya. Yang merasa kesulitan boleh bertanya nanti. Ibu akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu dan sukses buat anak-anak Ibu semua. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan